Selamat pagi, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam Voice of Aletheia. Nah, Lose berharap nih hari ini kita kan merenungkan firman Tuhan melalui Voice of Aletheia. Lose berharap kita semua membawa Alkitabnya ya, karena Lose akan mengajak setiap kita untuk kita membuka Alkitab. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih Tuhan bagi setiap anak-anak kami. Saat ini mereka akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang boleh berbicara kepada setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan bahas satu topik, yaitu kesengsaraan karena ketidakteraturan. Masih berkesinambungan dengan yang minggu lalu ya, kesengsaraan akibat kejatuhan. Nah, Lose mengajak setiap kita, ayo kita buka Alkitabnya. Mungkin kita sudah lama ya nggak buka Alkitab di setiap hari Sabtu gitu kan. Yuk kita buka Alkitabnya di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Yang pertama kita akan bacakan Roma pasal yang ke-7 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Disambung ayat yang ke-22 sampai 23, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah guys, kalau kita melihat akan kesengsaraan itu bisa bermacam-macam jenisnya. Satu kali ada seorang yang datang kepada Lose, dia berkata begini, Lose, kenapa Tuhan menaruh saya di sebuah keluarga yang papa saya adalah seorang pencuri dan baru saja papa saya keluar dari penjara. Sedangkan mama saya adalah seorang penjudi yang walaupun memang tidak pernah ada konsekuensi yang dihadapinya. Namun Lose, di tengah keluarga yang seperti itu, saya merasa benar-benar tidak diperhatikan. Belum lagi ancaman daripada orang-orang yang ada di sekitar saya. Teman-teman saya yang tidak mau berteman dengan saya karena orang tua saya yang seperti itu. Lose, saya merasa hidup saya itu berat sekali. Saya merasa hidup saya itu sengsara sekali karena saya tidak punya teman, saya tidak punya keluarga yang bisa saya ajak untuk berbicara. Salah seorang lagi juga berkata dan datang kepada Lose, dia mengatakan begini, Lose, kenapa ya Tuhan menempatkan saya di sebuah keluarga di mana mama dan papa saya bertengkar setiap hari tidak henti-hentinya. Itu membuat saya merasa marah, Lose. Membuat saya ketika berteman dengan orang-orang, ketika berteman dengan teman-teman saya mudah sekali marah. Karena apa? Karena saya melihat papa dan mama saya selalu marah setiap hari di depan kami. Dan salah seorang lagi berkata kepada Lose, Lose, kenapa ya papa mamaku terlalu sibuk sehingga aku selalu sendirian di rumah, aku selalu kesepian, walaupun memang papa mamaku memberikan apa yang aku mau, tetapi aku kesepian. Nah guys, apakah kalian juga mengalami hal-hal yang demikian? Ketika banyak orang yang mencela kamu, ketika kamu merasa sendiri, atau ketika kamu sungguh-sungguh merasakan ketidaknyamanan di dalam sebuah keluarga, tahukah kalian kenapa kita mengalami akan kesengsaraan? Mengapa kita mengalami akan penderitaan? Semua itu karena dosa. Dosa membuat kekacauan. Dosa mengacaukan akan kedamaian yang Tuhan sudah ciptakan. Bahkan dosa juga mengacaukan keteraturan yang sudah Tuhan ciptakan di alam semesta. Kita tadi sudah membaca di dalam Roma pasal yang ke-7. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-22. Di ayat yang ke-22 itu dikatakan begini, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Sesungguhnya manusia diciptakan Tuhan dengan sebuah keteraturan, dengan sebuah keharmonisan, dengan sebuah relasi yang baik. Tetapi karena dosa, kita lihat di ayat yang ke-23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku
Aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, ketika dosa itu masuk ke dalam dunia ini, sebenarnya kita yang punya natur dan naluri yang sudah Tuhan ciptakan kudus itu menjadi rusak. Sehingga apa? Kita tuh masih punya keinginan untuk mau melakukan yang baik, mau hidup di dalam kedamaian, mau hidup di dalam keteraturan yang ada. Tapi karena dosa membuat kita tidak mau mentaatinya. Karena dosa membuat kita tidak mau berjalan di dalam keteraturan yang Tuhan sudah buat. Oleh sebab itu dosa itu menyebabkan relasi kita dengan alam semesta menjadi rusak. Karena dosa menyebabkan relasi kita dengan kelompok-kelompok lain, teman-teman kita juga menjadi rusak. Itulah yang menyebabkan akhirnya ketidakteraturan relasi di dalam dunia ini menjadi ada. Nah guys, kalau kita pikirkan bersama, mengapa Indonesia bahkan di seluruh dunia punya aturan negara. Negara juga punya yang namanya Pak Polisi, punya yang namanya Pak Tentara, begitu ya. Kenapa? Untuk mengatur ketidakteraturan yang terjadi di dunia. Karena kalau kita melihat di dalam tugas polisi begitu ya, apa yang menjadi tugasnya? Menertibkan, mendisiplin. Contoh, ketika sudah ada aturan naik sepeda motor mesti menaati lampu lalu lintas atau harus memakai helm. Nah, kadang-kadang kita nggak mau mentaatinya, bukan? Dan seringkali apa yang terjadi? Nah, ada polisi yang prit gitu ya, nangkep kita. Kenapa? Karena kita tidak mentaati aturan. Artinya apa? Karena dosa kita, ketidaktaatan kita akhirnya menjadi tidak teratur. Atau mungkin kenapa di sekolah itu ada yang namanya aturan, tata tertib yang harus kita ikutin. Ketika kita BDR, kita Zoom, kita video, ada aturan yang jelas. Satu, harus apa? Videonya dibuka, bukan hanya dibuka terus kelihatan atap, bukan hanya dibuka terus kelihatan rambut, enggak, tapi aturannya jelas. Videonya dibuka kelihatan wajah yang ganteng dan cantiknya. Itu adalah sebuah aturan. Tetapi seringkali kita tergoda dengan apa? Dengan ketidaktaatan kita sehingga kita melanggar akan sebuah keteraturan itu. Sehingga apa yang terjadi kalau kita melanggar dan kita tidak taat, kita dimarahin, kita ada konsekuensi yang harus kita jalani dan membuat kita akhirnya sengsara. Jadi guys, kesengsaraan itu bisa ada karena ketidakteraturan yang juga kita buat sendiri. Sangat disayangkan, bukan? Oleh sebab itu, mari ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita tahu bahwa ada begitu banyak kesengsaraan, mari kita juga hidup di dalam keteraturan. Karena sesungguhnya kesengsaraan kita yang kita alami juga bisa kita buat sendiri karena ketidaktaatan kita dengan segala keteraturan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Mari kita belajar untuk taat, mari kita belajar untuk bersandar sama Tuhan, mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ketika ada orang-orang yang ada di sekitar kita tidak memiliki keharmonisan, mari kita berdoa untuk mereka sehingga mereka juga ditolong Tuhan dan kembali kita memiliki keharmonisan di dalam keluarga. Ketika kita juga tidak taat, mulai tidak taat gitu ya, mari kita mulai belajar taat. Dari hal-hal yang kecil kita belajar taat. Kenapa? Karena ketaatanmu akan menghasilkan keteraturan di dalam hidupmu dan tidak akan menimbulkan kesengsaraan. Tetapi kalau kita tidak taat, dari hal-hal yang kecil saja kita belajar untuk tidak taat, maka yang terjadi adalah ketika kita tidak taat, maka kita akan menerima konsekuensi dan kesengsaraan itulah yang kita dapatkan. Nah, hari ini kita mau belajar, ayo kita mau belajar taat, ayo kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan, supaya apa? Supaya hidup kita tetap damai, hidup kita tetap harmonis, dan kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa.
Syukur kepada Allah ketika Engkau menciptakan setiap anak-anak-Mu di dalam sebuah keluarga, Engkau boleh menaruh setiap anak-anak-Mu di sebuah sekolah, di sebuah masyarakat. Kami tahu itu bukan sesuatu yang salah, tetapi biarlah kasih karunia Tuhan yang boleh terus menolong setiap mereka untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Tolonglah setiap anak-anak-Mu ya Bapa untuk senantiasa mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan terutama taat di dalam segala aturan yang Tuhan sudah berikan, baik itu melalui rumah, keluarga, maupun juga yang di sekolah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa untuk memberikan persembahannya ya, karena persembahan ini juga kita gunakan untuk pelayanan-pelayanan di dalam sekolah Kristen Aletheia. Dan juga jangan lupa untuk mengisi form ya. Lose tunggu sampai jam 12 siang, karena setelah itu Lose harus melaporkan ke wali kelasnya masing-masing. Jadi pastikan kamu mengisinya karena itu salah satu nilai karaktermu. Sampai di sini dulu Voice of Aletheia kita hari ini. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.